Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya kok, saya mau nyari info, saya mau minta surat finish, kan majikan itu orangnya nggak tahu kayak gitu maksudnya. Tapi itu agent yang itu tak telepon nggak diangkat. Agent yang itu ya, agent yang itu. Soalnya saya udah dapat majikan, mau nyari surat finish, katanya Mbak harus punya surat finish, nanti proses pisahnya biar gampang enak gitu ya. Ya surat finishnya sampean minta agent baru no, kok minta ke saya? Enggak minta agent yang itu yang lama ya? Enggak lah, minta formnya yang baru. Oh, minta sama yang baru ya. Udah kalau gitu nanti. Makasih banyak saya ke. Jadi gini loh Mbak. Agent saya. Jadi gini loh Mbak. Ini dimakan ya sayurnya. Sampean dapat majikan di agent yang baru. Makasih loh Mbak ya. Terus sampean Tinggal cerita ya. terus sampean keluar dari agent yang lama. Agent yang lama pasti kan ya males, sakit hati, wis ora oleh duit, terus areke ngalih kan? Bener enggak? Nah, nek sampean njaluk tulung ambek dia ya tambah disengak, ya kan? Makanya njaluk tulunge sama agent baru, suruh ngarah-ngarahin, terus nanti datang ke agent lama, deal-dealan karo majikan bahwa saya tidak renew. Apa-apa haknya yang harus ditulis, dijelaskan, kan kayak gitu. Oh, oke tuh. Soalnya majikan enggak hari Sabtu kemarin, majikanku kan udah enak juga nih, katanya dia alasannya ibunya kesini, ibu Amoy, ya saya jadi jalannya enak gitu kok, nggak ribet maksudnya. Ya juga kan udah bilang saya suruh cari majikan baru gitu. Tapi kan kalau masalah surat kayak gitu, bosku kan nggak tahu dia maksudnya kayak extend visa aja harus saya yang sendiri, dia nggak kayak majikan yang sebelumnya yang tahu gini arahan, dia itu nggak tahu. Makanya saya nelpon Koko tadi nggak diangkat, ya udah aku nelpon ke Sandra aja, biasanya sampean kan orangnya welcome. Makasih ya kok. Loh, ya pasti, makanya gini loh. Kalau surat penyelesaian kontrak semuanya finish itu biasanya diselesaikan di agent lama sama majikan baru datang. Halo? Oh, majikan lama. Majikan lama sama sampean datang menjelaskan segala sesuatunya. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau surat yang diminta sama agent baru itu surat finish. Yaitu release letter itu juga, release letter. Kalau release letter, formnya banyak. Ya, sampean bisa minta formnya sama agent baru. Formnya. Oh, gitu. Lah, sodorin ke majikan, sampean dikeluarkan tanggal berapa, visanya habis tanggal berapa. Yang diminta kan itu release letter namanya. Oh, iya. Iya. Yang saya ini kok, yang saya kan kurang sebulan. Majikanku yuk nggak bahas maksudnya gimana nanti ke agent, tapi wah itu cuek gitu loh kok yang ya sampean Mbak yang ngomong Mbak, kalau dia cuek sampean yang ngomong, sampean yang nanya, sampean yang cari tahu. Oh ya, anak-anak itu bulan depan. Nah, anak-anak itu begitu, ya kan? Agentnya ndak care, majikannya gak ngurus, yang ditelepon pasti YouTuber. Makanya tak kontenin. Gitu ya, iya no, bener nggak? Kan ya, kalau kita bicara ya, sekali lagi kita bicara hubungan kerja dan bisnis, ya kan? Kalau kita bicara hubungan kerja dan bisnis, otomatis agent baru ini yang mau mendapatkan uang dari sampean. Benar ya. Harusnya konsultasi dan ngobrolnya dengan dia. Karena sampean belum tanda tangan dan sudah cocok, dia pasti akan ngejar sampean, nggak usah khawatir. Nah, baru dapat penjelasan dari situ, terus sampean ngajak majikan untuk hitung-hitungan di agent lama. Gitu. Nah, nek wis selesai hitung-hitungan kan tinggal tunggu hari hanya keluar hitung-hitungannya sudah ada, sampean sudah ngerti, tanda tangan berdua berarti finish. Terus setelah finish baru release letter ditulis. Rekodnya selama di situ baik.
ya form-nya ditulis dengan majikan. Nah itu melibatkan agent lama boleh, sampai deal-dealan sama majikan ngomong juga boleh. Nggak mungkin aku yang ngomong Mbak, dan nggak mungkin aku yang nulis suratnya. Iyalah paham. Nah makanya ini saya cuma konsultasi tanya, itu suratnya itu harus banget kan, dulu saya majikan yang lama ngurus, jadi saya yang baru proses pun enggak, ya udah semua cuman medical, proses visa yang ngambil visa, dia semua agent yang lama sama yang baru itu, jadi dia apa sih kok saya tinggal berarti turun, Mbak, ambil gitu kan. Berarti ini kan berarti agent sampean yang baru ini kan gak gelem ruwet. Ini katanya, aku nanya agent yang baru katanya nggak apa-apa, Putus-putus Mbak. Sinyalmu putus-putus. Sinyalmu putus-putus Mbak. Sinyalmu putus-putus. Aku nggak jelas sampai ngomong apa. Halo. Halo. Ternyata Bluetoothku mati kok. Jadi sekali lagi ya, sampean itu mau ngasih duit agent yang baru, minta tolongnya semuanya ke agent baru, tata cara, persyaratan atau apapun ke agent baru. Nah ini loh yang saya sayangkan. Yang saya sayangkan di Hong Kong itu seperti itu. Jadi teman-teman itu baik break, interminate, finish, ya kan, mau renew apapun, selama menghasilkan duit banyak maka dipupuk sayang. Selama nggak menghasilkan duit ya gak direken. Itu wis hukum. Di Hong Kong itu hukumnya begitu. Hukum alam lah kok ya. Nah itu hukum. Sing kurang penggawean kan saya, wong kurang penggawean ngangkatin teleponnya wong. Walaupun kurang penggawean sampean tak dongakne ya sama istri rezekine lancar. Amin. Awake sehat, barokah kok. Sampean dongakne aku Mbak, mrene Mbak tak tulisne surat finish kontrak. Dongakne. Enggak, aku nek kontrak anyar pengen ketemu sampean mbek bojone sampean, selalu dongakne aku apik-apik, yakin barokah uripku Amin. Mrene Mbak tak tulisne surat finish kontrak. Aku punya formnya. Loh, bojoku duwe lho ya. Tungakne aku juga lho kok nganu bosku anyar, kan aku jago kucing tok, tungakne luwih eman ngono lah. Lah sampean tak kongkon moto pas mendem ora gelem kok. Saiki wis ora mendem, wis tobat, cuman ngene kok, nak gendakane moro aku dikon cabut, kadang aku setengah hari ning jopo lontang-lantung kae. Nongkrong ning McDonald gitu. Sekarang Mbak, udah dalam pekerjaan seperti itu tuh diimpikan oleh banyak orang loh. Kok sampean ngomongnya malah lontang-lantung? Cuman kan gini kok, saya kan udah nyonya, saya mau, emang saya masih butuh uang. Kalau kamu butuh saya bertahan. Tapi kan dia kayak responnya dia, udah nggak mau saya gitu. Saya nggak maksa lah, ngapain. Duh. Terus saya pelan-pelan nyari yang lain. Terus hari Sabtu kemarin alhamdulillah lah. Sampai nilai nggak? Sampai nilai nggak? Biar nek sambat nang aku piye? Arepe pedot, cicilan burung beres. Ya apa ora? Cicilan. Eling apa ora? Diancam interminute aja 5 kali, udah pusing nyari. Lah saiki eling kayak gitu kan nelponnya sama aku ya. Ya kan? Nah saiki giliran gedang goreng apa tape goreng kira-kira nyampe enggak mrene? Ngono lho. Kok ntar kalau saya udah beres semua, makanya saya pengen ketemu sampean, ada rezekinya insyaallah lah, tapi gorengnya nyampe. Ya enggak, jangan sampai saya itu hafal hukum ya, hafal hukum bahwa orang lagi butuh itu pasti telepon. Gue nek wis tenang, wis nyantai, wis ngeluh, wis relax, kadang wis lali, tapi ya nggak apa-apa. Itu sih kalau saya nggak lali sampean lah, selalu bukan gini loh, bukan maksud saya hukumnya manusia. Saya tadi bilang kan hukumnya sudah wajar manusia lah, tinggal sampean apakah tergolong manusia yang seperti itu kan saya yang nggak ngerti kan gitu tuh.
Iya kan? Iya. Saya kan bicaranya manusia. Dan saya sudah lumrah. Saya sudah sangat menyadari bahkan di saat orang di awal telepon terus sampai lama dia nggak telepon lagi, dalam benak dan pikiran saya mereka sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kan seperti itu. Tapi saya juga belum baik-baik saja lah kok, masa berjuang belum baik-baik saja, masih tahap berjuang. Itu kan perasaannya sampean. Itu kan perasaannya sampean, ya. Perasaannya sampean aku tenang rata telepon berarti ki antang ngono to. Bukan. Saya kan ngelihat kan nyanyi-nyanyi, karaoke dan semuanya kan saya ngelihat. Ya, itu kan menunjukkan sampean baik-baik saja. Enggak, padahal saya stres kok beneran. Pak Tokne stresku kayak gitu, kayak kemarin di Disneyland itu kan joget-joget ayo sawer-saweran. Padahal itu stres sama suami di rumah. Terus majikanku nanya, kok kamu stres banget, kenapa sih? Aku ada problem. Alhamdulillahnya saya dikasih 1.000, ini buat kamu, lewe sampai lah katanya gitu. Terus bojoku tak ngenek-nek, lu aku mbok jolimi to untuk rezeki, wes nek ngono tak jolimi terus jangkrik. Padahal itu saya ada problem banyak kok. Sekarang gini loh Mbak, Gusti Allah iku adil. Mosok sampean diwae penak tok majikane wis berubah. Mosok gak dikai masalah karo bojone Kak, ya kepenakan sampean no, bener gak? Iya bener. Nah, makanya kudu ditimbang di mana bahwa ada sesuatu kenyamanan dalam diri kita, pasti ada hal lain yang akan juga jadi bagian ujian dari kita. Makanya nek dadi wong kan, nek wong Jawa ngomong ya kan, nek wong Jawa ngomong iki ojo dumeh ya kan, ojo geleman, ojo gumunan, ojo rumongso. Jadi balance lah. Kalau sampean stres, sampean coba pikirkan hal-hal apa yang saya dapatin. Sampean stres misalnya dengan keluarga, tapi majikan pacaran. Oh ya wes aku pacarku teko, we dulino. Kan gak nyambut gawe Mbak, tapi dibayar hari itu. Sampean gak bisa melihat nilai positif dari sisi hidupnya sampean. Makanya ngomongnya stres. Aku ya bersyukur aja. Loh lah tadi sampean ngomong, aku dikongkon nang jobo. Aku nek pacare wis teko aku, lho yo asik. Berdoa pacare bendino teko, dadi sampean gak nyambut gawe ngono lho. Lah kan dhek kate in the hoy di sofa di ruang tamu bareng ngono kan, sampean beresi kondom-kondome barang kok sampean ringkesi kan ngono. Si Koko ini enggak segitunya. Maksudnya gini loh kok, tahap tahun ini kan emang keuangan saya nggak stabil kok kalau keluar. Nah, karena hidup sampean hanya cuman hitungannya uang. Hidup sampean bukan hitungan syukur. Bukan gitu kok. Loh, enggak. Gini loh, sampean kan tadi ngomong sama saya uang. Urip ini apa hanya urusan uang? Saya tanya. Ini yang harus mindsetnya dirubah. Oh, gitu kok. Lah iya dong. Ya udah tak ndungokne sampean toh. Nah, enggak. Sama sekali kalau sampean ngomong sama saya, pernah enggak saya membahas tentang uang? Pernah enggak saya bercerita tentang uang yang enggak pas? Yang saya ingat dari sampean adalah guyang-guyu di boarding, tak tanyain, ternyata break kontrak bisa turun visa. Aku loh masih ingat. Masih ingat aku. Lah berarti apa? Berarti artinya sampean sama Gusti Allah iku nek sampean nompo dan bersyukur, duitnya pasti diwehi to. Dizolimi, ditakoki Hoisam Yajinman. Iya bener. Loh. Makanya saya di sisi sedih ada bersyukurnya lah kok, enggak ngeluh, enggak semangat aja. Ya makanya kalau ngomong sama saya berhati-hati karena saya selalu mencatat apa yang saya sampaikan, karena pernyataan sedikit aja kekecewaan terhadap hidup itu bagian dari tidak mensyukuri. Bener kok ya. Ya makanya berhati-hati. Dalam ucapan itu bagian dari doa. Kalau kita hal-hal yang baik yang kita ucapkan, yo dalam diri kita. Dan sekali lagi, jaminan dalam hidup itu bukan uang. Orang selalu bilang, nek gak duwe ejek bingung, apa meneh gak duwe duit. Jadi seolah-olah
image seseorang bahwa uang itu pemberi kebahagiaan. Lah saiki sampean diwehi dhuwit 1000, terus dizolimi ambek bojone sampean. Sesuk meneh sampean dikeki 2000, sampean diamuk-amuk ambek bojo sampean. Dikeki 3000, sampean dipegat karo bojo sampean. Aja lah kok nek dipegat. Bukan, aku ini sik ta. Kita berbicara tentang sifat uang. Enggak, kita berbicara tentang uang. Ya. Jadi uang itu jangan digunakan sebagai ukuran dan patokan dalam kehidupan sampean. Tapi cukuplah sampean berbuat sesuatu yang sampean anggap baik dan benar. Terus menerima. Gitu loh. Wis tak tampani lah nek anjene aku dipadoni karo bojoku, muga-muga Gusti Allah kanthi rejeki nang aku. Nah, untuk bisa menjadi manusia yang di level itu enggak semua orang bisa. Bisa. Oh no ya, nek ngomong sama aku aja ngomong duit. Sing penting gedang goreng karo tape. Iya no, ngomong duit tak umbah. Aku cuma cerita. Ya wis tak umbah, wis gak enek ceritane. Jarene sampean kan aku anteng, ya bukan berarti aku sediuk-diuk telepon sampean yo enggak enak, sungkan lah kok nek opo-opo. Loh kan saya bilang nek ana penting banget lagi telepon. Saya bilang anteng kan saya ngelihat di sosial media. Wis tenang, wis bahagia kan. Loh boleh. Makanya kan sosial media tidak mencerminkan kebahagiaan. Sampai tadi kan ngomong aku ngono iku ngilangin stres lah ya kan, tidak mencerminkan, tapi kan terlihatnya kan bahagia. Kan nah jerone kan aku ndak ngerti. Iya, benar. Nah, makanya sekarang berpikirlah ya, ketika itu yang sampean tampakkan, ya harapannya dalam hati sampean juga itu yang sampean rasakan. Jadi jangan hanya tampaknya dari luar. Gitu loh. Iya kan? Ya aku ngerti untuk menghilangkan tingkat kesetresan supaya ade oleh duit akeh iki piye. Karena orientasinya ya duit. Sekarang selama sampean bekerja, sampean kerja lho, duitnya kan moro toh. Nah, jadi itu sudah sunatullah nek awake dhewe kerja ya oleh duit. Nah saiki awake dhewe kerja oleh duit tapi duitnya kurang. Terus awake kudu piye? Ya ditambah pengetahuan nih. Piye carane? Waktune kerja saithik, kerjane enggak soro tapi oleh duit. Kan kayak gitu. Pengen anut jalurmu lho po YouTuber. Laket biyen mau ngomong tok sampeyan anget-anget telek pitik. Bukan maksudnya aku bos ini kan nek libur kayak kemarin kan Sabtu emang aku nggak part time. Kalau Minggu kan aku harus kerja ning koncone kok. Kalau nggak ngewangi koncone ya Hongkong bisa gempa. Kalau Sabtu kemarin kan aku los libur sehari, makanya bisa happy-nya los. Aku pagi kira libur dino kayak gitu tak los lah ning Disneyland mbek kanca-kanca terus kayak happy ya lo sedino. Biasanya saya kalau Minggu kan setengah hari itu ngewangi koncone kok. Enggak. Iya enggak. Sekarang aku bilang gini, ngomongnya pingin. Tapi begitu ada waktu luweh milih seneng-seneng daripada belajar. Nah, terus piye? Apa gak lambe apa pedal? Nek pedal tak pancale. Ayo. Ora lah kok maksudnya. Ya jangan ngomong. Kalau sampean punya sesuatu jangan ngomong. Aku itu kepingin, jangan enggak. Orang itu lebih meyakinkan ketika tindakan daripada ucapan. Aku langsung pikir gak nih. Aku wis mblenger ketemu menungso sing aku sakjane pingin, aku sakjane ngene sing ngomong ambek aku ngono wis tak hitung mungkin 2000 nek gak 3000. Tapi sampean iki nek hari libur kayak gitu di rumah apa nongkrong di Victoria? Ya enggak ada, jangan berharap hari Minggu. Kalau hari Minggu saya pasti sibuk. Lah ya gawe apa aku ngeramuti wong-wong sing kau-kaucan. Kau-kaucan yo. Hah? Gawe apa? Lah, kalau orang itu butuh bener, enggak usah menanyakan. Pokoknya dino Minggu sampean di mana? Dia langsung nyunguk. Nah, itu baru tindakan.
Karena orang selalu banyak keinginan tapi tidak tercapai keinginannya. Karena apa? Kalah dengan dirinya sendiri. Berarti tidak benar-benar. Kalau tidak benar-benar makanya ngomongnya anget-anget telek pitik. Dan sampean itu salah satunya orang yang begitu anget-anget telek pitik. Nek wis gumbul karo koncone wis lali. Aku mah ngarepin duwe cita-cita apa ya? Wis lali. Ya kan? Karena dorongan hasrat pingin mengalihkan tingkat stres sampean. Sebenarnya stres itu bukan dialihkan, tapi di manajemen. Yo iki memang stres, tapi saiki waktune enggak stres. Waktune libur. Kan beban itu tidak harus kita sunggi kan. Suatu saat beban itu kita letakkan dulu. Kita berorientasi hal yang lain. Ngono lho, Mbak. Jadi ya sekali lagi apapun itu ceritanya, ya wis aku ngomong nang sampean, ya intinya perjuangan itu tidak akan pernah berhenti selama sampean masih bernafas. Jadi akan selalu ada enak dan gak enak. Tinggal sampean bisa metani di mana enake, di mana gak enake. Semakin sampean bisa pinter memilah antara enak dan tidak maka sampean akan balance dan seimbang, tidak gampang goyah dan tidak gampang stres, dan juga tidak gampang lupa karena terlalu senang. Sak bejo-bejone wong urip itu gini loh, sak bejo-bejone wong itu wong sing eling lan waspada. Nah, iku pesene Mbah Buyut. Wis, sampean selalu nek dikandani ngomongnya ngono. Enggak lah. Ya, itu artinya secara ngomong aja sampean melakukan penolakan. Dan selalu pembelaan diri. Itu yang menyebabkan konflik sampean sama bojo. Wong lanang iku nek wong wedok ngomong enggak. Ya ini apapun ceritanya ya. Nek wong lanang ngomong kemudian wong wedok ngeyel dan enggak, kira-kira erosi apa enggak? Karena walaupun wong lanang iku gak iso golek duit kaya wong wedok, ya kan? Tapi posisine wong lanang itu seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan konfliknya berkepanjangan, ndak selesai. Faktor terbesarnya itu. Sampean ngomong sama aku aja enggak, banyak enggaknya. Nanti kalau sama suami piye kira-kira? Aku gak bisa membayangkan. Pasti kan orang. Jadi suami itu sebenarnya kalah apapun itu kalau belum punya anak, kalah sama bojonya. Setelah punya anak pasti kalah sama anaknya. Kan seperti itu. Cuman itu yang harus di match kan, itu harus dicocokkan chemistry-nya. Wis gitu aja. Wis ngerti masalah surat-surat emang. Tetap semangat, tetap berjuang, sehat selalu, keep stay tune my YouTube channel. See you next video, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih dong. Kayak ustaz ae gombal gambul. Majikane single, senengane mendem party. Saiki wis waras, ibuke arepe mulih. Hampir di interminate selalu dikatakan interminate 5 kali. Nah, inilah teman-teman. Sekali lagi kalau majikan ngancem-ngancem kayak gitu sebenarnya majikannya butuh. Tapi kalau diem-diem langsung dianterin ke agent, nah itu yang bahaya. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.